Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Maria Herawati, guru kelas 3A. Masih dengan tema kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia di subtema yang kedua. Semoga kali ini Ibu menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Anak-anak, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Oke, mari kita lihat. Apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Pertama, hewan dipelihara untuk keindahan atau piaraan di rumah. Ini dalam gambar contohnya ada anjing, burung, kucing, kelinci, dan lain-lain. Dapat kita temukan dalam rumah. Ya, oke. Berikutnya, hewan dipelihara untuk digunakan tenaganya. Contohnya kuda untuk pacuan, kerbau atau sapi untuk menarik gerobak, unta di padang pasir untuk mengangkut orang atau barang, dan sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Yang berikutnya, hewan dipelihara untuk dimakan daging atau telurnya. Contohnya dalam gambar ada daging ayam, daging sapi, ada keju yang terbuat dari susu sapi, ada ikan laut, ikan air tawar, ada telur, ada sosis yang terbuat dari daging sapi atau daging ayam. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita memahami apa saja gerakan hewan di lingkungan sekitar kita. Hewan di sekitar kita bergerak dengan berbagai cara. Pertama, hewan berkaki 4 dengan cara berjalan. Dalam gambar kita lihat ada gajah, jerapah, zebra, badak, orangutan, singa, macan, harimau, beruang. Nah, hewan berkaki 4 ini bergerak berpindah dengan cara berjalan. Yang kedua, hewan berkaki 2 bergerak dengan cara berjalan, juga dapat terbang. Nah, contohnya apa saja, Bu? Ayam, bebek, burung, kakatua, kalkun, penguin. Mengapa hewan-hewan ini dapat terbang? Karena mempunyai sayap. Lalu ada hewan bergerak tanpa kaki. Apa saja, Bu? Ada ular, ada siput yang bergerak menggunakan perut. Mengapa? Karena mereka hewan-hewan ini tidak mempunyai kaki. Lalu ada hewan berkaki 4 namun berjalan dengan cara melompat. Contohnya adalah katak, kelinci, dan kanguru atau kanguru. Nah, anak-anak, kemarin di subtema 1 kita sudah menyinggung tentang macam-macam cerita dongeng. Salah satunya adalah fabel. Nah, mari sekarang kita pelajari cara menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Namun sebelumnya kita coba mengingat kembali apa pengertian fabel. Fabel adalah cerita dunia hewan. Bagaimana cara kita bermain peran dalam dongeng? Yaitu dengan memahami dulu isi dongeng, maka kita dapat bermain peran dalam dongeng tersebut. Bagaimana kita dapat menyampaikan isi pesan dalam dongeng, Bu? Nah, dengan cara memahami benar karakter tokoh yang akan kita perankan, sifat tokoh atau wataknya, alur ceritanya, latarnya, dan yang paling penting adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita dongeng tersebut. Oke. Nah, anak-anak, sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna, manusia mempunyai keragaman sifat. Mari kita pelajari keragaman sifat manusia. Nah, ada yang sifatnya lucu, ada yang periang, ada yang pendiam, ada yang pemalu, dan ada yang pemberani. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan dengan sifat-sifat yang berbeda itu, Bu? Pertama, kita harus saling menghargai. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti sifat kita. Berikutnya, kita harus memiliki sikap toleransi atas keberagaman sifat. Lalu yang terakhir, kita harus saling berbuat baik dengan sesama. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran subtema 1 juga kemarin kita telah mempelajari sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pada video kali ini,
kita lebih meningkat lagi pada sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Berlaku rumus sederhana nak ya, Ibu tampilkan rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, sebuah kubus satuan memiliki luas 6 dikali 5, hasilnya 30. Lalu kubus satuan berikut memiliki luas 5 dikali 6 sama dengan 30 juga. Nah, karena 6 dikali 5 sama dengan 30, lalu 5 dikali 6 sama dengan 30, maka dapat disimpulkan bahwa 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5, karena hasilnya sama-sama dengan 30. Oke. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran yang sudah Ibu share ke anak-anak untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu anak-anak dalam pembelajaran daring di rumah. Ibu menunggu kalian mengerjakan latihan-latihan soal yang Ibu berikan lewat Google Classroom. Sampai berjumpa kembali. Jaga kesehatan.